Halo anak negeri, kembali lagi bersama dengan saya Konrad di sini dan kita masih dalam keseruan rangkaian acara Bedah Musik Kebangsaan. Biasanya yang interview kita musisi itu orang media. Tapi hari ini di acara Bedah Musik Kebangsaan di Lampung, musisi menginterview seorang jurnalis. Kebetulan ada Brother Indra dari RRI Bandar Lampung. Oke, Brother, terima kasih kesempatannya. Nah, sebagai seorang jurnalis, melihat kegiatan ini, kacamata seorang Indra sebagai seorang jurnalis radio, kira-kira seperti apa? Ini malahan adalah kegiatan yang gue tunggu-tunggu. Ini adalah kolaborasi yang seru banget. Harusnya tuh dari dulu kayak gini, ketika pemerintah punya concern yang beneran ya. Yang beneran itu maksudnya adalah yang serius. Jadi gimana caranya sosialisasiin program-program yang dipunya pemerintah dengan cara-cara yang lebih relevan sama anak muda. Dan musik ini menurut gue salah satu yang paling bener udah. Oke. Terima kasih itu jawaban pertanyaan pertama. Ada pertanyaan kedua nih. Sebagai seorang jurnalis, kebetulan jurnalis radio. Radio itu punya masa di mana semua lagu-lagu harus masuk radio baru dikatakan bahwa lagu itu pantas dinikmati. Betul. Ada masanya seperti itu kan. Betul. Nah, di masa sekarang di era teknologi digital yang begitu masif, radio mengambil peran bagaimana? Oke. Radio juga maksudnya gini, ini adalah media konvensional yang paling lama gitu ya, tapi paling relevan juga buat anak-anak sekarang karena gini, ketika lo macet, radio tuh pasti masih didengerin ya, itu salah satu indikatornya. Nah, kalau untuk di lagunya sendiri sebenarnya gini, radio tuh apa ya bisa dibilang, jadi tergantung segmentasi radionya sih. Tapi kalau buat di media gue di RRI, gue adalah orang yang paling pertama untuk kasih panggung buat buat band-band baru atau musisi-musisi baru yang punya single-single yang oke. Jadi kan problemnya sekarang adalah single bagus tapi gimana nih caranya gitu kan. Nah, RRI termasuk media gua itu adalah bisa dikatakan rumah lah bagi musisi-musisi. Kita masih punya program indie dan kita juga masih punya program-program untuk interview artis-artis yang baru gitu. Jadi menurut gua tinggal dipilih aja radionya yang mana, karena masih banyak pilihan radio-radio yang akan muterin lagu-lagu baru atau materi-materi baru. Terbaik. Pertanyaan terakhir soal musik dengan tema kebangsaan. Rata-rata kan ada beberapa radio yang tidak mau menerima itu. Atau harus dengan campaign khusus atau dengan budget khusus atau gimana ya. Sebagai Radio Republik Indonesia, berarti kan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk media ya. Ketika disodorkan lagu-lagu dengan tema kebangsaan, kira-kira akan di airplay atau... Nah, ini seru nih. Jadi gini, lagu-lagu dengan tema kebangsaan itu sebenarnya bukan temanya, tapi emang lagunya. Sekarang gini deh, kalau misalnya emang lagu kebangsaan tapi lu bisa punya formula yang bisa didengar orang, ramah di kuping, menurut gua kenapa nggak diputer gitu. Jadi musisi itu sekarang PR-nya adalah gimana lu caranya bikin lagu-lagu yang nasionalis tapi tetap bisa ramah di kuping orang. Nah, berarti aransemennya harus catchy, itu kayak gue denger yang tadi di dalam. Nah, ini lagu-lagunya. Berarti nanti gitu kan wajib memutarkan lagu dari semua lagu-lagu yang ada di nyanyian Rumah Indonesia. Sudah dapat albumnya? Itu ada tuh. Dapat di play ya. Iya, CD-nya. Terima kasih Indra. Sama-sama Bang Onra. Salam buat teman-teman di RRI Lampung. Semangat terus. Oke, sahabat musik Indonesia, anak negeri, kita akan terus berproses untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila lewat musik. Ikuti terus keseruan kita di Bedah Musik Kebangsaan di kampus-kampus selanjutnya. Salam musik Indonesia. Bineka Tunggal Ika.